Halo semua, hari ini saya mau lanjut update lagi tentang perusahaan Temposcan yang sudah pernah saya post beberapa waktu lalu ya. Oke. Nah, sebelum update di sini, saya mau menampilkan satu iklan dari perusahaan Temposcan. Nah, kita sama-sama nonton ya. Setiap bayi dan anak tidak bisa memilih di mana mereka dilahirkan. Namun mereka berhak atas kehidupan yang layak. Terhindar dari kekerasan, kelaparan, dan penderitaan. Data di media menyebutkan puluhan ribu bayi dan anak Palestina telah jadi korban. Mereka tidak berdosa dan menjadi korban kehilangan orang tua dan masa depan. Temposcan, perusahaan 100% Indonesia, terpanggil membantu bayi dan anak Palestina. Mengembalikan senyum mereka yang hilang. Melalui bantuan kemanusiaan berupa makanan, Susu, obat-obatan, vitamin, Produk bayi dan anak, pakaian, dan lainnya. Program Temposcan 100% Indonesia akan mendonasikan 10 miliar rupiah melalui pembelian produk Temposcan di bulan Agustus dan September 2024. Anda telah turut menyumbangkan 100 rupiah per produk untuk bantuan kemanusiaan ini. Mari, tanpa memandang suku, agama, ras, kita bersatu. Kembalikan senyum bayi dan anak Palestina. Anggaplah mereka bayi dan anak kita yang memerlukan kasih sayang dan keikhlasan kita. Nah, oke, sampai sini iklan dari perusahaan Temposcan. Nah, ini menurut saya ini adalah sebuah iklan yang sangat bagus karena di sini Temposcan sangat menunjukkan sekali kepeduliannya terhadap bayi dan anak-anak di Palestina. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau perusahaan ini tuh tidak profit oriented banget. Nah, tapi di sini dia juga menunjukkan sekali rasa kemanusiaannya terhadap apa yang ditimpa oleh bayi dan anak-anak di Palestina ini. Nah, seperti yang kita tahu juga, bayi dan anak-anak di Palestina ini mereka tidak bersalah, tapi mereka harus menanggung masalah yang begitu berat, padahal umur mereka masih kecil dan mereka tidak tahu apa-apa. Nah, di sini kita sebagai bangsa Indonesia yang turut mau membantu bayi dan anak-anak di Palestina ini bisa banget melalui perusahaan Temposcan. Nah, perusahaan Temposcan seperti yang tadi sudah kita dengar, dia mau mendonasikan sebesar 10 miliar rupiah berupa bentuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, untuk bayi dan anak-anak di Palestina ini. Jadi, cara kita bisa membantu mereka adalah dengan cukup beli produk-produk Temposcan seperti yang merek-merek yang tertera di sini, ada My Baby, Vidoran, Healthy Way, dan lain-lain. Nah, ini setiap produk yang akan kita beli nanti akan disisihkan 100 rupiah per produk untuk disumbangkan nanti ke bayi dan anak-anak di Palestina ini. Nah, jadi kita tidak perlu bingung lagi gimana cara membantu atau berdonasi kepada bayi dan anak-anak di Palestina ini. Nah, kita bisa menggunakan Temposcan sebagai wadah kita untuk menyalurkan bantuan. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya mau tampilkan satu video lagi. Nah, ini video tentang aplikasi Tempomart, yaitu aplikasi e-commerce untuk beli produk-produk Temposcan. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam produk Temposcan yang sudah cukup lengkap. Ini juga bisa kita cari berdasarkan brand. Nah, ini beberapa yang sudah pernah kita beli sebelumnya. Ini juga ada beberapa transaksi yang sudah kita lakukan. Memang belakangan ini kita lebih sering belanja dan lebih suka juga belanja barang-barang Temposcan ini di aplikasi Tempomart. Nah, contohnya kayak sabun lantai, sabun mandi, sabun cuci muka gitu. Nah, barang-barang Temposcan ini seperti ini lebih sering kita beli di sebentar ya. Nah, lebih sering kita beli di aplikasi Tempomart. Nah, kenapa kita lebih sering dan lebih suka juga belanja di sini? Karena aplikasi Tempomart ini tuh tidak memberikan batasan untuk garis ongkir. Nah, juga ada beberapa kan yang kayak contohnya garis ongkir hanya untuk sekilo, berat sekilo, nah itu baru garis ongkir. Tapi kalau lebih dari sekilo kita harus bayar ongkirnya sendiri. Nah, kalau di Temposcan tidak ada hal semacam itu. Jadi makanya di sini kita bisa beli Drigen sampai 5 pieces. Nah, Drigen ini kan berat ya.
mungkin bisa nyampe 4 kilo kali mungkin ya. Nah, makanya ini udah berat kayak gini dan kita masih beli banyak produk lain, nah ini masih tetap gratis ongkir. Nah, bahkan nggak cuman gratis ongkir aja sebenarnya, dia juga masih kasih kita diskon 5% untuk setiap pembelanjaan. Nah, tadi kan kita udah ada beberapa transaksi di sini yang udah pernah kita buat. Nah, setiap transaksi ini dikasih 5% setiap pembeliannya. Nah, makanya itu juga kita lebih suka belanja di aplikasi Tempomart ini. Dan selain itu juga di Tempomart ini dia tidak ada biaya admin. Jadi jatuh-jatuhnya pasti lebih murah untuk belanja barang-barang Temposcan di aplikasi Tempomart ini dibandingkan dengan aplikasi e-commerce lain. Tuh. Oke. Oke, cukup sampai sini tentang aplikasinya. Nah, oke, kita mau lanjut update tentang si Temposcan ya. Oke. Sebentar. Nah, di sini kita langsung lihat aja di bagian per segmennya ya, untuk sales, gross profit margin dan gross profit margin. Gross profit dan gross profit marginnya. Nah, di sini saya akan lebih fokus aja lihat ke farmasi dan produk konsumen ya. Karena di sini distribusinya, ini kita lihat dia gross profit marginnya sangat kecil di sini. Marginnya sangat sangat kecil dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau yang lain kan seperti farmasi bisa sampai 45, produk konsumen 57%. Nah, makanya ini ya 10% bisa lah saya abaikan gitu dalam perhitungannya. Nah, oke. Kita review sedikit ke belakang. Nah, dari 2016 ke 2017, nah dia mengalami kenaikan 2,5%. Dari 2017 ke 2018 untuk sektor farmasi ada kenaikan 10,48%. Ke 2019 ada kenaikan 16%. Nah, ini dia terus mengalami kenaikan nih sampai tahun 2019. Tapi turun tiba-tiba di tahun 2020. Nah, ini karena ada masalah COVID. Ya, ini kita semua tahu tahun 2020 kita mulai digempur COVID ya. Nah, jadi makanya untuk sektor farmasi dan untuk si pertumbuhan konsumen, nah itu dia mengalami penurunan. Nah, ini hal yang sangat wajar. Nah, untuk farmasi di sini dia mengalami penurunan pada saat COVID. Kenapa? Karena pada saat pandemi itu segala penyakit semua dibilangnya COVID. Kayak batuk dikit dibilang COVID, sakit kepala dikit dibilang COVID. Makanya obat-obat kayak Bodrexin, nah itu dia tidak terlalu dibeli ya pada tahun 2020 ini karena dikira sakit apa, dikira COVID. Terus pilek dikit dibilang COVID. Nah, makanya produk farmasinya itu tidak begitu dibeli. Ya. Nah, sementara untuk yang pertumbuhan konsumen, nah dia mengalami minus. Kenapa? Karena produk konsumen ini kita sendiri tahu ya, ini terdiri dari kayak produk Marina, SOS. Nah, Marina itu kan banyak ya produk makeup, skincare. Nah, itu karena COVID mungkin orang-orang jadi jarang keluar rumah gitu, jadi mereka jarang touch up atau dandan gitu. Nah, jadi dia di sini mengalami penurunan. Nah, selain bagian kosmetik, dia juga dia ada produk yang untuk bersih-bersih. Nah, produk bersih-bersih kan biasanya banyak digunakan kayak di gedung perkantoran atau di mall-mall. Nah, sementara pas 2020 pas lagi COVID kan mall pada tutup, kantor-kantor juga pada tutup. Nah, itu pada WFH kan, work from home. Nah, jadi mereka juga jadi lebih sedikit untuk belanja alat-alat kebersihan seperti SOS itu. Nah, makanya di sini dia wajar mengalami penurunan. Nah, tapi untuk tahun 2021 dia sudah bisa bangkit lagi mengalami untuk yang farmasi dia ada pertumbuhan 12% dan untuk produk konsumen dia mengalami kenaikan 8%. Nah, ke tahun 2022, nah sebenarnya di sini tuh nggak ada masalah seharusnya ya karena nggak ada masalah sepenting maksudnya
segawat COVID. Nah, tapi di sini dia mengalami penurunan untuk sektor farmasi aja, sementara untuk produk konsumen di sini dia tetap mengalami kenaikan normal. Nah, kenapa di sini sektor farmasi aja yang turun? Karena di sini ada kasus gagal ginjal pada anak-anak saat itu ya. Nah, itu um, terjadi karena ada beberapa obat sirup anak kayak sirup obat batuk gitu. Nah, itu menyebabkan gagal ginjal pada anak-anak. Nah, jadi akhirnya orang-orang pada takut untuk beli obat-obatan lagi. Nah, terutama kan Temposcan ini menjual obat-obatan juga untuk anak-anak. Nah, makanya di sini dia mengalami penurunan. Nah, tapi tentu saja Temposcan tidak terlibat sama sekali untuk kasus gagal ginjal ini ya. Sebenarnya untuk kasus gagal ginjal anak-anak ini itu dia penyebabnya karena oknum-oknum perusahaan kecil tidak bertanggung jawab. Nah, itu mungkin mereka somehow menggunakan ingredients yang abal-abal yang sebenarnya nggak boleh untuk anak-anak, makanya anak-anak bisa kena gagal ginjal gitu. Nah, sementara Temposcan kan udah jelas perusahaannya perusahaan terbuka, perusahaan besar juga. Nah, dia juga ada auditnya, jadi Temposcan ini tidak boleh sembarangan. Nah, selain itu juga Temposcan ini tentunya dia udah lewat uji klinis dan udah BPOM juga untuk ingredients-nya, dan bahkan Temposcan punya dokter dan apotekernya, ada farmasisnya. Nah, itu makanya eee, makanya di sini Temposcan ini untuk obat-obatan udah sangat terpercayalah, nggak mungkin abal-abal punya. Karena dia udah lewat BPOM, udah uji klinis, lewat uji klinis juga, dia juga ada dokter, ada farmasisnya, nah itu udah pasti aman. Temposcan tidak terlibat sama sekali gitu ya. Tapi dia tetap aja terkena imbasnya karena ya mungkin orang-orang takut gitu jadi pakai obat-obat sirup, nah jadi mereka nggak begitu beli untuk obat-obatan anak-anak ini dari Temposcan gitu. Oke, terus nah ini untuk tahun 2023, di sini dia udah mengalami kenaikan juga. Kenaikan di sini juga ada kenaikan gitu ya. Nah, di sini seperti yang tadi udah saya mention juga, di sini kita akan melakukan perhitungan mengeluarkan si distribusi ya. Nah, jadi karena yang sektor farmasi dan sektor produk konsumen di sini pendapatannya ya, salesnya itu mirip-mirip. Nah, ini di angka 4 triliunan. Nah, di sini juga untuk gross profit marginnya dia sekitar 40-an ke atas gitu, 50-an. Ya meskipun kadang-kadang dia tukar-tukar gitu. Nah, tapi ini gross profit margin mereka kurang lebih mirip. Dan juga untuk salesnya mereka kurang lebih mirip. Jadi di sini kita bisa rata-ratain aja untuk pertumbuhan dia. Agar kita mengeluarkan si sektor distribusi ini. Karena tadi kan kita tidak mau terlalu melihat sektor distribusi ya. Coba kita lihat di sini untuk growth-nya ya, untuk farmasi dan produk konsumen. Ini kita tinggal tambah aja growth mereka, terus kita bagi 2. Nah, jadi untuk tahun 2023 dia mengalami kenaikan. Dia mengalami kenaikan sebesar 10,6%. Format sales percentage. Angka di belakang koma. Oke. Nah, berarti ini iya benar di angka 10,6 ya. Terus ini karena penurunan sirup anak-anak jadi pertumbuhannya 7,21%. Nah, ini minus juga. Nah, tapi ini kita nggak perlu lihat dua inilah ya, nggak begitu, jangan terlalu lihat juga karena ini kan ada kejadian tidak wajar. Sementara di sini kita lihat aja tahun-tahun yang wajar. Nah, dia pertumbuhan 12%, nah 10% 2021 pasca pandemi, nah 2023 juga ada di angka 10%-an untuk pertumbuhannya. Oke. Ini untuk yang bagian tahunan, kita review sedikit tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang per kuartal ya. Nah, di sini juga kita lihat untuk sales, gross profit, dan gross profit margin-nya. Oke. Nah, di bagian ini saya menggunakan metode year to date, year to year growth. Sebentar, saya minum dulu.
Oke, jadi apa itu year to date, year on year growth? Nah, di sini saya menggunakan metode perbandingan kuartal 1 dengan kuartal 1 2024 dengan kuartal 1 2023. Nah, kita lihat pertumbuhannya nih. 28,08% dari Q1 2024 ke Q1 2023. Nah, ini angka yang fantastik sekali pertumbuhannya mencapai 28% ya. Di belakang-belakang sini, nah kita nggak ada tuh ya angka 28%. Ini pertumbuhan yang sangat luar biasa sekali untuk di Q1-nya. Oke. Nah, terus untuk Q2-nya, cara kita hitungnya adalah kita jumlahkan untuk kuartal 1 2024 dengan kuartal 2 2024. Nah, kita bandingkan dengan kuartal 1 2023 ditambah dengan kuartal 2 2023. Kurang lebih hitungannya seperti ini ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini untuk tahun kuartal 2 2024 untuk sektor farmasi ada pertumbuhan sebesar 24,45%. Nah, ini juga pertumbuhan yang luar biasa sekali. Oke. Karena dia udah mencapai angka 20-an. Nah, sementara untuk produk konsumen di sini dari kuartal 1 2023 ke kuartal 1 2024 ada pertumbuhan sebesar 11,6%, dan untuk kuartal 2-nya di sini ada pertumbuhan sebesar 9%. Oke. Nah, di sini kita juga bisa hitung rata-rata pertumbuhannya, kita lihat ya, kita bandingkan dengan yang tahun 2023 tadi. Farmasi ditambah dengan pertumbuhan produk konsumen, kita bagi 2. Oke. Nah, ini udah ada pertumbuhan sebesar 17%. Sebentar ya. Kenapa dia tidak bisa ditarik? Oke. Format sales percentage. Nah, coba kita tarik lagi deh ke belakang. Kok dia tidak bisa ditarik? Sebentar. Nah, oke, kita tarik sampai 2023. Nah, coba kita lihat di sini pertumbuhan rata-ratanya. Nah, ini Q1 2023. Nah, ini dia untuk pertumbuhannya masih rendah ya, karena di sini nih penyebabnya yang di bagian farmasinya itu. Nah, mungkin di sini orang-orang masih terkena kekhawatirannya masih ada sampai Q1 2023. Jadi pertumbuhan untuk sektor farmasinya tidak tinggi-tinggi banget. Nah, di sini untuk rata-rata pertumbuhannya selama ini selalu di angka 10%. Nah, sementara untuk tahun Q1 2024, nah ini udah dimulai di angka 19%. Dan untuk Q2-nya di angka 17,01%. Nah, ini udah luar biasa sekali, karena biasanya pertumbuhannya hanya 10%, 10%. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang per tahun nih. Nah, 12%, minus, 10, 10. Nah, jadi ini awal mulai bagus sekali untuk Q1 2024 ya. Nah, lalu kenapa tadi saya bilang saya tidak begitu melihat sekali untuk sektor distribusi ini, karena coba kita lihat ya, untuk gross profit margin-nya kita bandingkan dengan total. Bandingkan dengan total, harus ada bracket ternyata. Kita bandingkan dengan total gross profit margin di sini. Nah, di sini kita dapat angka di sales. Nah, kita dapat angka di 5,86. Nah, ini untuk profitnya di sini kontribusinya sangat kecil ya dibandingkan dengan yang farmasi dan produk konsumen. Makanya kita hiraukan aja distribusi ini kayak seakan-akan Temposcan udah nggak ada distribusi gitu. Nah, itu nggak apa-apa, kita pikir seperti itu.
Oke, jadi kita di sini akan fokus untuk sektor farmasi dan konsumennya saja. Nah, oke. Sekarang kita lanjut lihat ke bagian apps ya. Nah, di sini untuk Q1 2024, apps ada di angka 90,34%, sementara Q2-nya di sini ada di 91,71. Nah, di sini sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, di Q2 2024 ini tuh sebenarnya ada kenaikan yang luar biasa juga loh sebenarnya, meskipun di sini kelihatannya hanya ada kenaikan satu rupiah, 1, berapa rupiah gitu doang. Tapi sebenarnya di sini Q2 kan kita semua tahu ada lebaran ya. Nah, sementara saat lebaran itu kita harus bayar THR, terus ya tunjangan-tunjangan lain. Nah, itu makanya di sini setelah bayar THR, tapi di sini masih ada kenaikan untuk apps-nya di Q2-nya. Nah, apalagi kalau tidak ada THR nanti di Q3 atau Q4. Tidak ada lebaran, tidak harus bayar tunjangan gitu. Nah, udah pasti di apps di Q3 dan Q4-nya udah pasti naik dong. Nah, tapi di sini coba kita lihat ya. Kita mau coba keluarkan si faktor distribusi ini karena tadi kita tidak mau terlalu lihat kan. Nah, untuk ambil aman di sini coba kita lihat ya. Untuk setahunnya tadi di Q1 kan kita dapat apps 90 ya. Untuk setahun berarti kita kalikan 4, kita dapat angka 360. Nah, tapi ini kita udah hitung dengan sangat konservatif loh ya. Karena untuk Q2 yang ada lebaran yang harus bayar THR aja, dia bisa naik 1 sen. Apalagi nggak ada THR di Q3 dan Q4, itu udah pasti naik. Nah, tapi di sini kita gunakan aja dengan angka yang konservatif. Itu kita asumsikan kalau Q3 dan Q4-nya akan sama juga di angka 90 untuk apps-nya ya. Oke, nah sekarang kita keluarkan faktor si distribusi ini. Kita kurangkan saja dengan ini. Berarti kita hitung manual saja. 5,86 100. Ini 360. Nah, berarti 5% kan sebesar 21. Nah, berarti sisanya ini faktor distribusinya ya, sebesar 21 rupiah. Nah, kita keluarkan di sini untuk faktor distribusinya. Jadi kita dapat angka 338,9. Oke. Nah, ini berarti apps untuk bagian farmasi dan distribusi saja. Nah, sekarang kita akan coba metode hitungan miliknya yang di-mention oleh Peter Lynch, yaitu kita menggunakan metode PEG. Nah, PEG ini adalah apa? PEG ini adalah price earning compared to growth. Nah, PE adalah ya pair price earning ratio. Nah, G ini adalah growth-nya. Nah, growth di sini kita tulis dulu ya. Nah, untuk growth-nya di sini tadi kita lihat ya. Untuk pertumbuhannya ada di 5%, 10, 10, 10, 19, 17. Nah, sebenarnya untuk tahun 2024 ini kickstart-nya ini udah sangat bagus di angka 19%. Nah, ini juga 17%. Nah, lalu dibandingkan juga dengan tahun 2023 dan tahun-tahun ke belakang. Nah, ini dia selalu ada di angka 10%-an lah, kurang lebih ya. Nah, tapi di sini sebenarnya pertumbuhannya itu udah 17%. Nah, berarti udah di atas 10% kan. Tapi di sini kita akan coba konservatif aja, kita pakai 10 growth-nya ya. Nah, lalu gimana cara menilai PEG ini yang
berdasarkan yang diucapkan oleh Peter Lynch ini. Nah, sebuah harga saham bisa dibilang murah ataupun di fair price, di value yang sebenarnya itu pada saat angka 1. Berarti kalau kurang dari 1 itu hitungannya murah, lebih murah gitu, ada diskonnya. Nah, ini kan kita udah dapat growth-nya. Nah, sekarang kita cari PE-nya. PE-nya, pair-nya. Nah, pair-nya harus berapa biar PEG-nya 1? Berarti kita harus pair 10. Ya, kita harus pair 10 biar PEG-nya 1. Kan price earning to growth kan. Berarti price earning-nya 10 dibagi 10 untuk growth-nya dapat angka 1. Nah, tapi ini untuk fair price-nya ya. Untuk growth-nya di sini kita udah sangat konservatif sekali hitungnya ya. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Harga Yahoo Finance, kita coba lihat di harga Temposcan. Nah, per tanggal 8 Agustus di sini Temposcan dihargai senilai Rp2.400. Price Rp2.400. Nah, berarti tadi kan kita bisa menilai Temposcan ini dengan pair 10 kan, dengan PEG 1. Nah, coba dengan apps yang sudah kita ambil untuk sektor, untuk bagian farmasi dan produk konsumen aja dapat 338. Nah, di sini kita menggunakan faktor distribusi sebesar 5,8%. Agar lebih konservatif lagi, coba kita ambil yang tahun 2023 ya. Kita ambil faktor distribusinya di sini. Tahun 2023. Nah kan faktor distribusinya ada sebesar 10,5-an tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, 10,59% untuk faktor distribusinya. Nah, coba ya. Kita ganti angkanya jadi 10,59 ya. Berarti ini angka ininya juga kita ganti. Kita sekarang mau mengeluarkan faktor distribusi tapi dengan angka 10,59 agar lebih konservatif lagi. Karena kan untuk yang Q2-nya udah kecil, makin kecil faktor distribusinya. Sementara tahun 2023 masih angka 10,59. Nah, berarti kita dapat apps-nya dengan mengeluarkan faktor distribusi sebesar 10,59%, kita dapat apps di angka 321,88. Nah, dengan pair 10 berdasarkan hitungan PEG yang fair price, harga wajar. Nah, berarti kita bisa lihat di sini harga wajarnya, berarti tinggal kita kalikan saja apps dengan pair-nya. Karena kan pair 10 harga wajar menurut hitungan PEG ini ya. Jadi boleh kita kalikan dengan angka 10 si apps ini. Nah, kita lihat nih, ada di harga 3.200. Ini nolnya kita hilangkan saja ya. Nah, jadi 3.219. Nah, sementara harga sekarang masih di 2.400. Coba kita lihat diskonnya berapa sih? Jangan lupa kurung, karena kita harus ngurangin dulu.
Nah, wow, ternyata Temposcan ini harganya diskon 34%. 34,12%. Nah, berarti sangat memungkinkan kalau Temposcan akan menyentuh harga 3.000 ini atau mungkin lebih. Karena 3.200 ini tuh baru harga wajarnya aja menurut hitungan PIJ ini. Nah, jadi harga 2.400 ini sekarang ini terbilang sangat murah. Kita dapat diskon 34,12%. Tuh. Oke. Nah, di sini juga saya ada beli ya waktu itu untuk Temposcan. Nah, ini saya beli di tanggal 5 Agustus. Nah, ini saya emang baru kebeli 2 lot ya karena sisa uang saya ya cukupnya untuk beli 2 lot aja untuk saham Temposcan. Nah, jadi ya hanya kebeli 2 lot aja di tanggal 5 Agustus. Nah, di sini juga ada portofolio saya. Nah, di sini Temposcan memang jadi yang paling besar lah amount-nya yang saya punya ya untuk portofolio saya saat ini. Nah, ini sejauh ini saya sudah dapat untung di Temposcan sebesar 31,99% tanpa ngapa-ngapain. Dapat untung segini ya lumayan lah. Nah, ini saya dapat average price di 1.800 untuk harga pembelian rata-ratanya. Nah, sementara untuk harga terakhir ya, nah ini mungkin masih belum update ya mungkin ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat harga wajarnya 3.000. Nah, sementara harga sekarangnya masih 2.400. Tapi ini kita hitung dengan sangat konservatif ya. Tadi di sini kita hitung dengan 90 kali 4. Kita tidak mengasumsikan Q3 dan Q4-nya naik. Nah, sementara nanti kalau Q3 dan Q4 naik, nah ini harga wajarnya dan value-nya dan ya harga wajarnya ini udah pasti nanti meningkat juga. Gitu. Jadi harga wajarnya pasti meningkat juga. Jadi selama harga wajar dia meningkat dan harganya ini masih murah, kita nggak perlu jual. Kita bisa keep terus sampai untuk waktu yang lama. Seiring dengan kenaikan harga wajar ini, nanti harganya juga akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Selama dia belum melebihi harga wajarnya, ini sangat layak untuk kita pegang untuk jangka panjang. Ya. Oke. Sepertinya cukup sampai sini untuk update Temposcan kali ini. Nah, mungkin untuk tahun depan atau selanjutnya gitu, saya akan sulit untuk update mengenai Temposcan ini karena tahun depan tahun ini bulan September ini saya sudah mulai kuliah di China. Ya, cerita sedikit boleh ya? Oke. Nah, jadi saya daftar kuliah di China, dapat beasiswa. Nah, ini ada sertifikat yang saya pakai untuk daftar. Nah, ini ranking 1 untuk kelas 10. Ini kelas 12-nya dan ini juga untuk kelas 12-nya ini ya. Nah, terus di sini juga salah. Nah, ini saya diterima salah satu universitas di Beijing, namanya Beijing Institute of Technology atau Mandarinnya Beijing Liyong Daxue. Nah, di sini saya mendapatkan beasiswa full ya, full untuk tuition fee, dormitory dan uang jajan sebesar 2.500 atau sekitar 5,6 atau 5,7 juta rupiah. Nah, itu setiap bulannya akan dikasih gitu. Nah, di sini juga saya ambil jurusan bisnis administrasi karena saya memang tertarik dengan ekonomi dan dunia bisnis gitu. Nah, jadi saya ambil jurusan bisnis administrasi ini. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi karena itu saya juga jadi harus untuk mempertahankan beasiswa ini saya harus belajar sampai dapat IPK minimal 3,5 ya. Jadi mungkin sulit untuk update mengenai saham lagi gitu karena harus belajar juga kan. Gitu. Oke.
Ya, siapa tahu nanti kalau perusahaan Temposcan atau perusahaan lain mau buka cabang di China gitu, saya bisa bantu-bantu kan. Oke, cukup sampai sini aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.